Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih bergerak sideways setelah beberapa hari terakhir juga melakukan hal yang sama. Kita melihat tadi malam sempat ada volatility dan Bitcoin sempat menyentuh ke angka 100.000 dolar sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan rejection, dan itu adalah hasil dari data Amerika Serikat yang semalam dirilis, yaitu adalah NFP dan juga unemployment rate. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya. Apakah benar bahwa ini sudah merupakan saatnya bagi kita untuk expect akan ada datangnya bear market alias bull cycle sudah selesai? Kita mungkin tidak akan melihat lagi altcoin berterbangan dalam waktu dekat dan lain seterusnya. Kita bakalan coba bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini secara global, crypto market cap berada di angka 3,13 triliun dolar atau turun sekitar 1,52%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Yang menjadi top performer sekaligus satu-satunya yang hijau di top 10 itu cuma XRP, naiknya 1,03% ke 2,38 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat menarik, sebuah fenomena yang tidak pernah terpikirkan oleh saya bakalan terjadi, yaitu adalah Bitcoin berada di kurang lebih range 90.000 dolar harganya, tetapi sentimen di cryptocurrency market secara keseluruhan itu justru berada dalam keadaan fear. Jika kita membahas hal ini, mungkin setahun yang lalu kita mengatakan bahwa misalnya ketika Bitcoin akan berada di harga 90.000 dan banyak orang bakalan berada dalam sentimen yang fear, mungkin kita akan sulit untuk percaya ya. Karena bagaimana bisa gitu kan Bitcoin di harga 90.000 kok justru banyak yang takut, karena kan harusnya berarti terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari harga tahun lalu misalnya. Tapi itulah faktanya teman-teman. Dan inilah sebenarnya satu hal yang perlu teman-teman tahu. Jagonya manipulasi dari para whales dan market maker ya untuk bisa mengubah sentimen kalian dari yang awalnya bullish dan harusnya yang bullish itu bisa menjadi bearish, bahkan kadang-kadang overly bearish. Tetapi menariknya, kalau misalnya teman-teman lihat data history dari Fear and Greed Index, kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ketika kita masuk ke area fear, ini data dari tahun 2023 pertengahan ya teman-teman. Kalian bisa melihat setiap kali kita masuk ke area fear, oke, kurang lebih di 35 ke bawah angkanya. Kalau di sini kan 35 nih teman-teman. Ya kurang lebih area fear lah intinya, kita bisa melihat digambarkan dengan warna orange di sini. Setiap kita masuk ke ranah fear, itu biasanya adalah saat-saat yang baik untuk melakukan akumulasi. Nah, ini bukan asumsi, bukan persepsi saya teman-teman, tapi ini adalah datanya. Kalau kalian lihat di pertengahan tahun 2023 kemarin, kita masuk ke ranah fear di sini, itu adalah saat terbaik untuk melakukan akumulasi karena itu bottomnya pada saat itu. Ketika kita mendapatkan konsolidasi panjang juga kemarin dari pertengahan tahun 2024 hingga akhir tahun 2024, hal yang sama juga bisa kita lihat. Setiap kali kita dip ke kurang lebih area fear, itu biasanya menandai at least semacam local bottom dan akan diikuti semacam relief rally. Itu terjadi beberapa kali teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, kita kemudian rally, walaupun itu sekedar relief rally ya, dan kemudian drop lagi. Kita masuk lagi ke fear dan itu juga menandai bottom pada saat itu. Drop lagi sekali lagi, fear lagi, kita kemudian rebound lagi, dan seterusnya. Guess what teman-teman? Kali ini kita kembali ke area fear. Dan ini pertama kalinya di tahun 2025. Terakhir kali kita melihat crypto Fear and Greed Index chart itu berada di area fear itu di bulan September atau Oktober tahun 2024. So, sudah kurang lebih 3-4 bulan yang lalu terakhir kali kita melihat hal yang serupa terjadi. Tapi bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah kita memang sudah akan masuk ke bear market atau kita masih berada di pertengahan bull market?
Dan ini hanya sekedar percobaan untuk check out dari para market maker. Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya secara pribadi masih berada di kubu yang merasa bahwa ini adalah masih pertengahan bull market. Memang kita kemungkinan bakalan mendapatkan banyak sekali cobaan meskipun kita berada di bull market. Salah satunya adalah dengan mendapatkan koreksi sedalam ini. Dan di altcoin juga koreksinya gila-gilaan gitu. Tapi data menunjukkan bahwa biasanya saat-saat seperti ini adalah justru saat yang cukup baik untuk start melakukan reakumulasi. Oke. Nah, teman-teman, selain daripada Fear and Greed Index chart yang menarik, kita juga harus lihat dari sisi yang lain gitu ya. Jadi kita jangan terlalu terpatok kepada apa yang sedang terjadi dari segi price action. Oke, memang harga Bitcoin bisa setiap hari mengalami penurunan dan kenaikan. Tapi kalau misalnya kalian merupakan investor, terutama untuk jangka panjang, harusnya yang kalian lebih pedulikan adalah soal fundamentalnya. Apa yang terjadi ke Bitcoin? Oke, adopsinya bagaimana? Use case-nya apakah sekarang sudah mulai bisa dipakai oleh massa misalnya? Atau apapun itulah yang menunjukkan bahwa secara fundamental Bitcoin itu makin kuat atau makin melemah. Nah, kalau kita lihat di luar chart ya, di luar chart, yang terjadi setiap hari itu selalu berita positif untuk Bitcoin. Salah satunya ini, bank yang cukup besar bernama PNC Bank dengan total aset under management itu 325 miliar dolar, itu membeli 67 juta dolar dalam bentuk Bitcoin ETF. Jadi bank-bank besar, negara-negara, institusi-institusi besar, semuanya sudah masuk ke kripto, teman-teman. Dan masih aja ada dari kalian yang selalu panikan setiap kali Bitcoin koreksi 10-15%. Logikanya tuh bagaimana cara berpikirnya seperti apa? Kenapa teman-teman bisa kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita akan masuk ke bear market? Kalau bagi saya, teman-teman, sekalipun kalau kita masuk ke bear market, terutama kalau Bitcoin ya, drop misalnya 50 atau 60% katakanlah, itu adalah berkah sebenarnya. Itu pun kalau dikasih menurut saya. Dan bagi saya sekarang karena sudah terlalu banyak gitu ya, para pemain besar yang masuk ke Bitcoin, saya kurang yakin bahwa kita akan bisa mendapatkan koreksi yang dalam banget. Apalagi kalau sampai 70, 80, 85%. Sama seperti beberapa cycle yang lalu, setiap kali kita masuk bear market kan dropnya kurang lebih 70-80%. Tapi saya kurang yakin kali ini kita akan bisa drop sedalam itu. Mungkin range-nya sudah di angka 30-50. Tapi nggak tahu, kita bakalan nanti buktikan biar waktu yang menjawab gitu ya. Dan kemudian teman-teman, untuk kalian yang tidak tahu, CoinEx itu lagi mengadakan sebuah event yang mungkin bisa mendatangkan uang gratis untuk kalian ya. Total hadiahnya ada 3.000 token CET. Ini saya tahu teman-teman sudah ada beberapa yang join. Dan ini saya ingatkan karena ini hari terakhir teman-teman untuk kalian bisa join. Dan caranya gampang banget. Ini nggak sampai 5 menit kalian kerjainnya. Siapa tahu kalian jadi pemenang ya. Oke, total hadiahnya 3.000 token CET. Kalian cukup kalau misalnya kalian, ini wajib untuk teman-teman yang trading di CoinEx ya. Saya tahu banyak dari teman-teman yang sudah merupakan pengguna CoinEx dan sudah start trading. Kalau kalian yang belum punya akun CoinEx dan mau mendaftar, link pendaftarannya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, kalau kalian yang sudah punya akunnya, sudah start untuk trading futures, nah kalian boleh ikut event ini, Show Me Your PNL. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya lagi profit nih, atau lagi floating profit bebas, kalian bisa screenshot PNL kalian, itu profitnya berapa persen. Yang paling tinggi persentasenya, itu nanti akan dipilih menjadi pemenang. Nah, kalau kalian mau ikutan, kalian pertama harus like dan retweet dulu postingan ini di Twitter kalian. Daftar di G-Form yang sudah disediakan. Oke, G-Formnya nanti saya akan kasih linknya juga di kolom description. Lakukan trading di CoinEx selama event. Terakhir hari ini, teman-teman. Upload PNL-mu di grup Telegram ini. Linknya juga akan saya sediakan. Nah, contohnya kayak gini nih, teman-teman. Kalau kalian lihat, nih sudah ada yang upload PNL mereka, ada yang 1035%, ada yang 1002%, ada yang 1752. Jadi nanti yang bakalan dipilih adalah yang PNL secara persentasenya paling gede. Jadi ini tidak ada hubungan dengan teman-teman yang misalnya trading dengan modal kecil ya. Mau modal kecil maupun modal besar, itu sama-sama bisa menjadi pemenang karena yang dinilai itu bukan nominal profitnya, tapi adalah persentasenya.
Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian sekarang mempunyai posisi yang floating profit di koin X, kalian silakan screenshot aja kemudian kirimkan ke grup yang tadi sudah saya kasih. Kalau nggak tahu nanti linknya saya sediakan juga di kolom description supaya siapa tahu kalian menjadi pemenang gitu ya. Jadi itu yang mau saya sampaikan di video hari ini untuk berita dan data terbarunya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin dan saya bakalan mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, selama 24 jam terakhir, apa yang kita lihat terjadi ke Bitcoin itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lihat terjadi selama beberapa hari terakhir. Bitcoin itu masih bergerak sideways, dan sekarang itu kita membentuk sebuah range, teman-teman. Kalau kalian lihat. Jadi, upper range-nya itu ada di range 99.000, lower range-nya itu ada di sekitaran 96.000. Kalau kalian perhatikan, setiap kali kita nge-retest ke area lower ataupun upper range di sini selalu ada rejection, ya kan? Jadi ini kita seperti bermain di sebuah kotak nih. Bolak-balik menyentuh kotaknya, dan semakin lama konsolidasi ini terjadi, ketika nanti kita breakout ke salah satu arah, pergerakannya bakalan sustain biasanya. Jadi harapannya tentunya adalah kita bisa breakout-nya ke atas. Nah, itu adalah harapannya. Tetapi, unfortunately, teman-teman, atau ya kalau kita lihat dari daily chart, berita negatifnya adalah pattern chart yang muncul selama beberapa hari terakhir itu tidak menggambarkan sesuatu yang positif untuk Bitcoin. Karena beberapa kali kita mencoba untuk bisa mengalami kenaikan dan breakout di atas area 100.000, itu selalu di reject, dan rejectionnya itu signifikan banget. Oke, jadi kalian melihat ada 3 candle daily berturut-turut dengan wick yang cukup panjang di atas, menunjukkan bahwa setiap kali bull mencoba untuk mengambil momentum, selalu dihajar lagi oleh para sellers, dan ujung-ujungnya sellers yang menjadi pemenang lagi karena ujung-ujungnya closingnya dalam keadaan merah. Jadi untuk sementara saya harus dengan jujur mengatakan bahwa persentasenya lebih besar menurut saya adalah bahwa kita masih akan sedikit melanjutkan penurunan, oke? Minimal ya, teman-teman. Kita kemungkinan akan nyampe ke kurang lebih area 94 ribuan di sini. Menurut saya itu bisa menjadi next target. Dan area 94 ribu ini bagi saya adalah make or break moment untuk Bitcoin. Artinya, kalau kita mau melihat Bitcoin segera recover, maka menurut saya area 94.000 ini wajib kita pertahankan. Ini menjadi area istilahnya pertahanan terakhir dari para bulls. Kalau sampai itu berhasil kita jebol, maka menurut saya secara pribadi, kita harus expect Bitcoin bakalan drop di bawah 90.000. Mungkin sampai ke range 85 atau 88. Untuk menjemput tentunya likuidasi yang berada di bawah area tersebut. Dan dari sana, itu mungkin akan provide lagi some major opportunities, terutama di altcoin. Nah, saya tahu mungkin banyak yang mulai start untuk skeptis ya dengan altcoin karena mungkin melihat pergerakan beberapa bulan terakhir yang selalu tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang sepertinya sudah mulai terkapitulasi, sudah menyerah, dan mengatakan bahwa, aduh ngapain lagi kok saya serok altcoin, dari kemarin serok aja nggak naik-naik gitu. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal fakta historisnya, memang di semua cycle, meskipun kita berada di bull market ya, selalu akan ada koreksi dalam yang terjadi di pertengahan jalan. Dan ini bisa menjadi salah satunya. Tetapi menurut saya, selama teman-teman nge-hold altcoin yang memang strong community-nya, strong utility-nya, dan juga strong naratifnya, teman-teman bakalan fine-fine aja. Jadi sekalipun, kalau misalnya teman-teman hold project tersebut dan rupanya amit-amit kita kembali masuk ke bear market, kalian tidak akan terlalu khawatir. Kenapa? Karena kalian tahu yang kalian pegang itu project yang mempunyai fundamental yang baik dan cepat atau lambat bakalan kembali recover. Beda cerita, kalau teman-teman yang mungkin nge-hold meme coin sekarang, itu pun meme coin yang mungkin tidak dikenal gitu ya, ataupun yang masih cukup baru, kalian mungkin bakalan ketar-ketir karena mungkin pertanyaannya ada di benak kalian, apakah meme coin saya akan bisa bertahan? Karena kan kita tahu bahwa meme coin itu salah satu penunjang utamanya adalah soal hype. Pertanyaannya, apakah komunitasnya akan bisa selalu
menghadirkan sesuatu yang bikin meme coin tersebut hype. Kalau misalnya tidak, itu bisa ditinggalkan sama sekali dan bisa aja uang kalian tidak akan kembali recover seperti semula sampai kapanpun gitu. Jadi itu yang mungkin perlu menjadi pertimbangan kalian sekarang, bahwa masih ada potensi bagi kita untuk mendapatkan drop lebih dalam dari sini. Oke, altcoin kemungkinan juga bakalan bleeding lebih jauh lagi kalau misalnya itu sampai terjadi, tetapi itu bisa menjadi salah satu big opportunity di tahun 2025 menurut saya. Sekalipun kalau kita tidak recover misalnya sampai ke all time high yang baru, at least pasti kita akan mendapatkan semacam relief rally. So, itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.